Hello. Angkatan Jigo, gimana kabarnya? Angkatan Jigo aneh-aneh sih ya pensinya. Tapi kenapa ya? Yang setengah laki jago bikin pensinya. Ya, pensinya paling heboh di Sentero Depul. Pensi kelasnya. Ya, anak-anaknya juga asik sih. Ada yang ngeselin juga emang. Ada yang tukang bohong juga ya. Tukang ngerjain guru ada. PS1 apalagi tuh. Kalau terlambat semua. Masuk semua nunggu diomelin wali kelasnya. Kalau IPA 3 mah ya ini bikin kesel guru-guru. Ya bagus sih. Yang penting ya biasa aja kali. Spesial lah untuk angkatan 12, angkatan Jigo lah. Apalagi di ruangan ini, ruangannya luks banget. Dan hotel bintang 5 katanya ya. Dan suasananya romantis. Banyak-banyak roman picisan. Kadang juga banyak cinta lokasi. Lokasinya bagus banget. Ya, hati-hati ya. Jangan lupa kalau sholat zuhur berjamaah ya. Itu cuma ada di Depul. Pertahanin tuh angkatan Jigo. Masjid jadi di angkatan Jigo. Ya, ini angkatan Jigo. Jadi penuh warna. Ada yang nyebelin gitu ya. Ada yang membuat ibu ketawa kalau ibu lagi bete gitu. Ya, intinya untuk angkatan yang sekarang ini, terutama untuk IPA dan IPS, ibu lihat angkatan 25 ini amat sangat kompak, kreatif. Dilihat waktu ada acara pensi gitu ya. Nah, disitu kalian bisa memperlihatkan kekompakan kalian satu dengan yang lain. Dan terlihat sampai pada saat ujian nasional berlangsung. Kemudian pesan ibu untuk angkatan 25, jadilah generasi yang tangguh, kuat, karena untuk menghadapi tahun mendatang itu tantangan dan cobaannya sangat berat sekali. Begitu kalian keluar, lulus dari SMA 80 ini, itu harapan ibu ya. Kalian bisa menghadapi hidup ini dengan penuh semangat, dan ibu selalu berdoa untuk kalian. Sambil menunggu untuk pengumuman, banyak-banyak berdoa. Semoga lulus dan sukses. Amin. Aku yang pegang anak-anak itu, aku pengen semua itu sukses. Gitu. Terus bisa menjadi seseorang yang dibanggakan. Apa yang mereka dapatkan selama mereka di sekolah itu juga bisa bermanfaat untuk mereka di kemudian hari. Terus bisa bermanfaat juga untuk mereka pada saat terjun ke lapangan. Ya intinya kelas 3 sekarang ya. Iya. Ya kelas terang bagi Bapak tuh ya kelas 3 sekarang ya dari segi ikatan batin gitu ya. Ya dibanding dengan tahun sebelumnya yang sekarang itu jauh lebih dekat gitu. Jadi seolah-olah antara ayah dengan anak atau mungkin juga antara abang dengan adik seolah-olah seperti itu. Jadi ya terus terang untuk kelas 3 sekarang bagi Bapak itu sangat berkesan. Angkatan 25 itu baik-baik, bagus-bagus, ekspresif, gaul-gaul, sedikit songong. Berapa? Angkatan 25? Ya gimana, baik-baik aja lah. Emang anak IPS mah begitu ya. Emang anak IPS begitu, karakternya nggak bisa dirubah. Ya lucu aja, seru, nyebelin kadang, nggak terus-terusan, gitu aja. Terus harapan kedepannya, kalian tuh tetap bikin jaringan, biar nanti kalau misalnya butuh lowongan pekerjaan atau butuh sesuatu hal, kamu masih dapat jaringan dari teman-teman. Nah, angkatan 25 itu bagi saya orangnya kompak, kemudian kreatif, sangat-sangat kreatif sekali, kemudian kekeluargaan, akrab, tidak ada gap, itu kesannya.
Untuk pesan Angkatan 25 yang pertama, satu, tetap jaga kekompakan, kemudian tetap kreatif dan selalu saling menjaga silaturahmi, baik itu sekarang maupun untuk yang akan datang, baik itu sesama teman dan terutama sesama guru. Pesan saya untuk angkatan ini is the best because I have something for kelas 12 ini. Kerjasamanya bagus, kompak, terutama pelajaran saya YSSG. Saya berharap ke depannya melihat dari kalian itu adalah anak-anak yang cukup baik, yang cukup potensial dan sangat kreatif. Saya yakin kalian pasti akan sukses. Itu harapan saya. Kelas yang paling berkesan itu yang menang pensi, berani modal, berani kere, berani tampil malu, dan apa adanya untuk kelasnya. Itu sih kelas-kelasnya. Ya kalau dikira sih kelas mistis, kelas IPA 3, kelas ribut, kelas ngeselin, kelas IPA 2. Kelas yang bagus ya IPS yang menang itu tuh, kelasnya Kurniawan yang gimana gitu. Ya itu aja deh. Peace, love, and gaul. Buat saya itu harus saya pilih akhirnya. Kalau saya bilang yang berkesan adalah Denny Hidayat. Kenapa? Karena dia anaknya luar biasa. Dari yang tidak bisa menjadi juara Olimpiade TO tingkat nasional. Bayangin, itulah yang membuat saya berkesan sama dia. Ya Denny ya, selamat ya. Sebenarnya ada kelas yang aduh aneh deh, pas saya masuk kelas tuh kok di situ ada bantal, ada ini kayaknya di kelas IPS 3 nih, waktu itu saya lihat ada bantal warna biru itu. Jangan-jangan nih kelas juga digunakan juga untuk apa ya, tempat bersantai, beristirahat, ya buat ini ya. Oke, tapi nggak apa-apa lah, istirahat sebentar boleh-boleh aja. Tapi yang jelas pada waktu belajar tuh sudah semangat lagi, sudah fresh lagi ya. Iya, kalau Banjel aja 12 IPS 1. Kelas yang Banjel 12 IPS 1, kalau berkesan semua. Tapi kalau yang paling banjel yang bikin marah ya kelas 12 IPS 1. Ya, itu aja. Terus siswa ya? Berbagi. Itu yang selalu berkesan. Siswanya si Gavin. Wah, Gavin sering ini nih, apa namanya, kayaknya semangat banget dengan banyak keinginan yang banyolan-banyolannya. Waduh, kalau lagi kelas lagi IPA 1, saya mengajar IPA 1, banyak tanya. Ya mungkin ada sedikit, kadang-kadang banyak aku ingin jawab yang selalu ingin tahu selalu ya, jadi semangatnya. Untuk kelas yang paling berkesan ya yang pasti kelas saya gitu ya, 12 IPS 2. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena 12 IPS 2 dari awal aja sudah bukan menentang sebenarnya, tidak menghendaki mungkin saya jadi wali kelasnya. Jadi banyak rumors bahwa pengen wali kelasnya diganti karena wali kelasnya nggak seperti yang dulu mungkin di kelas 11. Terus Miss Rina tuh terlalu banyak aturan, terlalu disiplin, terlalu mengekang mereka gitu. Jadi mereka merasa bahwa saya tidak bisa untuk jadi wali kelas di 12 IPS 2. Berikutnya mungkin 12 IPS 2 itu adalah kelas yang paling sulit untuk ditaklukkan kalau mereka bersama-sama gitu. Jadi kalau siswa siapa yang paling berkesan, ya dengan semangatnya saya menjawab ya pasti Singgih gitu. Karena setahun ini, 1 tahun belakangan ini Singgih lah yang paling membebani pikiran saya gitu. Karena bukan apa? Karena dengan kelakuan Singgih, dengan Singgih jarang masuk, lalu memutuskan untuk keluar dari sekolah, memutuskan untuk pindah, memutuskan untuk tidak mau sekolah lagi, itu membebani pikiran saya. Apalagi sudah akhir-akhir mau menuju UN. Nama dia sudah ada di rayon, yang membebani saya karena saya merasa saya bertanggung jawab untuk membuat Singgih itu bisa ikut UN dan US gitu. Kalau dia tidak ikut UN dan US, yang dikorbankan adalah 253 orang. Karena kalau Singgih tidak ikut, otomatis kita tidak akan bisa lulus 100% gitu. Makanya saya berusaha keras dengan orang tua Singgih dan juga
kepala sekolah untuk mencoba membuat Singgi itu ikut pun. Dan alhamdulillah dia ikut, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa berbuah baik dan kalian semua bisa lulus 100%. Ya, itu aja. IPA yang paling berkesan adalah IPA 2, anaknya rame. Yang di IPS ada yang berkesan adalah IPS 4. Gitu. Karena menurut saya di kelas IPS 4 itu berkesannya kenapa ya? Walaupun saya ngajar, mereka tidur, tapi mereka ketika ditanya masih agak nyambung. Kalau di IPA 2, kelasnya kelas bensin, suka sambar menyambar, tapi dari hal nilai, kelas IPA 2 paling tinggi. IPS 3, kelas IPS 3, yaitu pada saat kita berpraktek pidato, di mana mereka istilahnya curhat tentang apa yang ada di dalam, apa yang menjadi pengalaman mereka, baik itu pengalaman pribadi maupun dalam keluarga. Itu bagi Bapak sangat berkesan. IPS 3 ya. Alasannya setiap ibu mengajar di situ, pertama siswanya perhatiannya besar ya. Antara guru dengan siswa tuh terjadi pembelajaran yang baik ya. Itu di IPS 3 ya, IPS 1, 2, 4 dalam arti kata juga sama, tapi ibu lebih apa ya, lebih kena di situ gitu ya, di IPS 3. Terus apalagi yang berkesan sekali ada di IPS 4 ya, Haidir ya. Haidir itu IPS 1. IPS 1 ya. Haidir itu sukanya tuh kalau lagi mood dia perhatian sama gurunya ada, tapi kalau nggak mood cuek sama gurunya. Padahal gurunya itu memberikan nasihat ya, itu untuk kemajuan Aidir ya. Itu aja kesannya sama Aidir tuh, ya mudah-mudahan Aidir bisa berubah. Kelas yang paling berkesan saya di IPA 1 tentunya. Ya maklumlah saya guru matematik ya, jadi melihat sisi dari antusias dan kegiatan mereka dalam belajar, ya saya anggap yang IPA 1 ini cukup merata mereka. 12 IPS 1, karena kelas 12 IPS 1 siswanya sangat amat menyebalkan, kemudian paling berisik di kelas, paling heboh sendiri di kelas, kemudian paling suka terlambat masuk ke kelas, yaitu terutama rombongan Muksin dan teman-teman. Setiap jam pelajaran itu selalu terlambat lebih dari 20 menit. Itu kelas yang sangat berkesan. Kemudian siswa yang sangat berkesan adalah Singgi. Apa kabar kamu Singgi? Akhirnya kamu tobat juga, akhirnya kamu ikut ujian nasional. Nah itu, kemudian untuk kelas yang IPA 2 kekompakannya ada juga kompakannya, tapi kompakannya meriah. Terutama itu, coba lah tengok seperti Christopher dan kawan-kawan. IPA 2 ya, Christopher itu. Jangan marah ya Christopher ya. Itu Christopher dulu kan nama kamu Kristo dulu. Gara-gara kamu main basket tuh, temannya minta oper, Kristo oper. Akhirnya jadi Christopher nama kamu kan. Nah, jangan nggak ngaku. Iya, Gavin jago Den itu, Devin, gurunya Den. Ya, kemudian IPA 1, IPA 1 ada rajanya di situ. Rajanya itu Heru itu, kalau nggak didoain Heru, aduh nggak tahu itu. Ya Heru itu jaga masjid. Ya, jadi pokoknya masing-masing kelas ada kesan-kesan, ada yang menonjol, ya yang baik, yang buruk, tapi yang buruk nggak perlu kita sebutkan, itu yang baik-baiknya lah yang kita ambil. Saya rasa begitu, mudah-mudahan seperti apa yang dipesankan kemarin yang tadi, itu kedepannya kalian bisa lebih sukses. 12 IPS 1 berkesan sekali, sekalipun kelasnya cuek, kemudian acak-acakan, nggak karuan, tetapi dari situlah kesan yang kami rasakan bahwa memang kelas yang paling kompak karena ibu ngajar mayoritas IPS ya. Ibu lihat anak 12 IPS 4 selain kompak dia kreatif ya, juga antara satu dengan yang lain itu saling mendukung,
Sedangkan untuk siswanya nih, anaknya unik nih. Singgih, 12 IPS 2. Itu luar biasa buat ibu, unik. Itu aja. Ya, karena dia ya kalau ditanya senyumnya segala macam, terus juga ya banyak sekali deh. Sampai dengan hari terakhir juga ibu menginginkan gitu. Kenapa sih galau gitu kan ya? Mungkin juga untuk Singgi sendiri dikenal oleh guru-guru karena mungkin guru yang tidak mengajar pun siapa sih Singgi gitu. Ibu kira Singgi adalah siswa yang berkesan buat ibu karena dia anak yang amat sangat unik. Jong sih itu biasa Aidir. Kalau laki sih siapa sih ya? Kayaknya Denny anak IPA 3. Kalau ceweknya ini kayaknya ini yang megang foto siapa nih? Cila. Yang megang itu si Jopita kalau ceweknya. Karena dia unik, besar, bawel dan menyenangkan. Udah itu aja. Kenal misalnya seperti anak di PS tuh ya, ada yang namanya Haidir misalnya ya berkesannya dengan lemah gebule lenggak-lenggoknya itu kan. Ya, tapi kayaknya sih kalau untuk belajar agak-agak santai juga dia ya. Tapi gimana pun dia sudah memberikan kesan yang baik ya. Untuk yang di IPA. Denny itu orangnya lucu, merasa tidak berdosa. Kalau diberitahu selalu galak, selalu membantah. Saya tahu orangnya mungkin karakternya memang seperti itu kali ya. Kelas yang paling berkesan karena saya hubungi dengan seni, jujur ya semuanya berkesan karena punya warna tadi yang berbeda, tapi yang paling berkesan di hati saya terutama dalam sisi kekompakan dan segi kreatif itu emang IPS 4 ya. Jadi kesannya karena memang dia kompak, terus dia juga kreativitasnya cukup tinggi dibandingkan kelas lain, terus mampu memanage teman-teman. Itu aja. Oke. Siswanya selama saya ngajar di kelas 2 dan angkatan ini khususnya, saya paling lucu tuh berkesan sama si Opi. Kenapa? Waktu pensi dia jadi matahari itu doang, gue jadi berkesan, lucu aja, seru gitu. Oke. Selama ya 1 tahun di kelas 12 IPS, yang paling berkesan sekali kami menghadapi siswa, yaitu siswa yang sudah tidak asing lagi. Yang pertama Ade Haidir, yang kedua Ade Yogi. Di antara kedua inilah siswa yang memang bagi saya secara pribadi tantangannya sangat luar biasa sekali. Namun di sisi lain kami juga sangat bangga dengan yang kedua ini karena dia punya kreativitas yang luar biasa. Namun di sisi lain juga dia punya sesuatu hal yang sangat unik. Dari keunikan-keunikan inilah yang harus kami banyak tahu tentang pribadi kedua siswa ini. Dan mudah-mudahan yang kedua ini suatu saat menjadi orang yang terbaik dan menjadi orang yang dibanggakan. Terima kasih. Terus kalau anak yang paling berkesan sama ibu adalah Luciana. Ya, anak yang paling susah diatur, paling banyak bikin masalah, anak ibu satu-satunya yang paling disayang ya. Mudah-mudahan Luciana jadi anak yang lebih baik ke depannya, bisa bantu kedua orang tuanya. Untuk kelas yang paling berkesan, kelas ibu sendiri, 12 IPS 3. Kenapa? Sebenarnya anaknya baik-baik semua, pintar-pintar semua dibanding kelas-kelas yang lain. Tapi masalahnya banyak banget. Yang bolos terus, yang ada yang cuti hamil, ada yang bayarannya susah, ditagih apa-apa susah, banyak komentarnya. Kelas yang kenapa dibilang berkesan karena baru kali ini ibu jadi wali kelas di kelas 12 pula, dapat anak pun yang dibilang beragam karena kita satu-satunya di IPS itu yang beda agama di dalam satu kelas. Organisasi atau ekstrakurikuler yang sangat terkesan untuk Bapak pribadi yaitu kegiatan rohis. Ya, kenapa? Karena Bapak lihat
Yang pertama, kekompakan anak-anak Rohis udah cukup bagus. Yang kedua, pengabdian untuk berbakti kepada sekolah, kepada organisasinya, mereka sangat bertanggung jawab. Nah, ini perlu jadi contoh untuk ekstrakurikuler yang lain. Kompak, bertanggung jawab. Kompak dan bertanggung jawab. Begitu. Itulah yang sangat terkesan Bapak melihat kegiatan Rohis di SMA Negeri 80. Mudah-mudahan ekstrakurikuler yang lain bisa bercermin dan mengambil contoh kepada anak-anak Rohis. Terima kasih. Yang sangat Bapak terkesan yaitu dengan ketua OSIS-nya periode tahun 2011-2012 ya. Bukan 2010-2011 loh. Iya. Ya, 2010-2011. Ya, kenapa Bapak sangat terkesan? Dia punya kepribadian yang bagus, ya. Apa kepribadian yang bagusnya? Dia tidak gampang diprovokasi oleh siapa saja, termasuk kawannya, oleh guru. Dia tetap punya pendirian dan bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk, sehingga dia teguh pegang pendirian dan tidak gampang diprovokasi. Nah, mudah-mudahan ya oleh adik-adiknya, ketua-ketua OSIS yang akan datang bisa mengambil contoh dari kakak-kakak kelasnya atau pengurus OSIS yang sudah lalu, ya bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk, ya bisa menilai mana yang baik, mana yang kurang baik, sehingga kawan dengarlah yang akan aku katakan. Apa tuh? Tentang dirimu setelah selama ini. Ternyata kepalamu akan selalu botak. Kamu kayak gorila. Cobalah kamu ngajak bibir balapan. Ngajak daripada gigi lo kayak kelinci. Yang ini udah gendut suka marah-marah. Kau jadi kepanasan, tapi ku tak peduli. Kau selalu di hati. Kamu sangat berarti, istimewa di hati. Selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Ketika kesepian menyerang diriku, gak enak badan rasa gak menentu. Ku tahu satu cara sembuhkan diriku. Ingat teman-temanku. Don't you worry, just be happy. Temanmu di sini. Kamu sangat berarti, istimewa di hati. Selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. One, two. One, two. One, two. One, two. Two. Don't you worry, don't be angry. Mending happy. Kamu sangat berarti, istimewa di hati. Selamanya
masing-masing, ingatlah hari ini. Waktu terasa semakin berlalu, tinggalkan cerita tentang kita. Akan tiada lagi kini tawamu untuk hapuskan semua sepi di hati. Ada cerita tentang aku dan dia, dan kita bersama saat dulu kala. Ada cerita tentang masa yang indah saat kita berduka, saat kita tertawa. Teringat di saat kita tertawa bersama, ceritakan semua tentang kita.